Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Apriani dengan nomor stambuk 083-2020-0072 dari kelas C4 Manajemen Produksi dan Operasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andi Maslia Tenrisau Adam SP MSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 tahapan siklus produksi. Sebelum kita melangkah ke tahapan siklus produksi, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu siklus produksi. Siklus produksi atau dalam istilah asing biasa disebut dengan product life cycle atau merupakan suatu siklus yang dialami seluruh produk yang ada di dunia, baik itu siklus hidup jangka pendek ataupun siklus hidup jangka panjang. Pada umumnya, tahapan siklus hidup suatu produk memiliki 4 tahapan umum. Yang pertama yaitu tahapan perkenalan atau introducing, di mana tahapan pertama adalah tahapan perkenalan. Dalam tahapan ini, produsen memproduksi bahan baku, mentah, dan bahan setengah jadi, kemudian mengolahnya menjadi suatu produk untuk memenuhi permintaan pasar. Hasil dari tahapan ini benar-benar baru dan siap tersebar dalam jumlah yang besar meskipun volume penjualan belum sesuai. Biasanya saat memasarkan produk perlu melakukan promosi yang agresif, cenderung mengarah kepada merek penjualan, dan memiliki kualitas pemasaran yang tinggi di mata konsumen. Selain itu, proses pendistribusian serta keuntungan yang penjual peroleh juga masih rendah. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahapan pertumbuhan atau growth, di mana tahapan kedua ini merupakan siklus hidup produk adalah tahapan pertumbuhan, di mana tahapan ini memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu produk mengalami perkembangan atau tidak. Kemudian, jika suatu produk mengalami perkembangan dan peminatnya semakin banyak, maka tahapan penjualan ini dan penghasilan akan meningkat sehingga dapat memperoleh suatu keuntungan. Kemudian, namun, jika produk tidak mengalami kemajuan akibat persaingan produksi lain, maka perlu membuat strategi yang tepat untuk menanganinya. Strategi yang tepat untuk menanganinya, salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah dengan menurunkan harga jual suatu produk. Kemudian, tahapan yang ketiga yaitu tahapan kedewasaan atau maturity process, di mana tahapan ini produsen serta semua pihak yang terlibat dalam melihat penjualan telah meningkat dari sebelumnya dan kedepannya juga memiliki prospek yang sama. Kemudian, meskipun begitu, laba suatu produsen ataupun laba pengecer pada tahap ini mulai turun. Dikarenakan hal ini, pesaing harga jual menjadi sangat ketat sehingga perlu melakukan berbagai modifikasi, meningkatkan upaya promosi hingga memasuki segmen pasar yang baru. Kemudian tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat yaitu adalah tahapan kemunduran atau decline, menjadi akhir tahapan pada siklus hidup produk, di mana pada tahap ini siklus hidup produk akan mengalami penurunan agresivitas sehingga perlu mengembangkan produk baru yang ramai peminat. Biasanya, tahapan ini menjadi penentu dalam mengambil langkah untuk mengganti produk yang sudah lama atau telah ketinggalan zaman. Kendati sebenarnya jumlah pesaing mulai berkurang, tentunya akan ada masalah lain seperti peminat produksi dan minat konsumen yang berkurang. Untuk meminimalisir kemunduran yang terlalu besar pada suatu produk, ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Misalnya, mengecerkan promosi untuk mempertahankan pelanggan setia dan menurunkan harga jual untuk menjaga daya saing. Tadi penjelasan mengenai 4 tahapan siklus produksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.